Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Silswa Rizky. Kita akan membahas materi tentang fungsi kuadrat. Berikut adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada fungsi kuadrat. Nah, materi fungsi kuadrat ada dua subbab. Yang pertama yaitu fungsi kuadrat dengan persamaan grafik dan tabel. Yang kedua sifat-sifat fungsi kuadrat. Sebelum masuk kepada materi, kita akan menonton video pengenalan terlebih dahulu. Selamat menonton anak-anak. Halo adik-adik, selamat datang di YouTube channel Teman Belajar Online. Sebelum mulai video pembelajaran ini, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, agar kakak semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan nilai A, B, dan C adalah bagian dari bilangan real. Dan nilai A itu tidak boleh bersama dengan 0. Sifat-sifat dari fungsi kuadrat adalah yang pertama, nilai A menentukan jenis kurva. Untuk nilai A lebih besar dari 0, maka bentuk kurva akan terbuka ke atas. Kita dapat lihat di definit positif, 3 gambar di bagian atas. Sedangkan untuk nilai A-nya lebih kecil dari 0, atau nilai A-nya bernilai negatif, kurva akan terbuka ke bawah, atau definitnya negatif. Yang kedua, nilai diskriminan atau D sama dengan B kuadrat min 4AC, itu untuk mencari hubungan kurva dengan sumbu X. Untuk diskriminannya lebih besar dari 0, ya, kita lihat dua gambar di sebelah kiri ini, untuk atas dan bawah, maka kurva akan memotong sumbu X di 2 titik. Ya, ini sumbu X-nya. Sedangkan untuk nilai diskriminan sama dengan 0, kurva akan menyinggung sumbu X di 1 titik. Sini. Sedangkan untuk nilai diskriminan lebih kecil dari 0, kurva tidak memotong pada sumbu X. Kita lihat seperti ini. Jadi dia tidak sama sekali terkena pada sumbu X-nya. Yang membuat dari grafik fungsi kuadrat adalah yang pertama, kita harus menentukan titik potong pada sumbu X, yaitu dengan membuat Y sama dengan 0 dengan cara melalui pemfaktoran. Yang kedua adalah kita akan menentukan titik potong pada sumbu Y, yaitu nilai X-nya kita nolkan. Untuk yang ketiga adalah membuat koordinat titik baliknya, atau kita menentukan nilai X dan Y. Sumbu X adalah dengan mencari sumbu simetrinya. Rumusnya min B per 2A. Untuk koordinat titik Y, itu rumusnya adalah D per min 4A, atau sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Nilai D ini adalah nilai diskriminan. Nah, koordinat titik Y itu sama dengan menentukan nilainya maksimum atau minimum ya. Jadi dia titik puncaknya. Nah, biar adik-adik lebih memahami lagi, kakak akan memberikan contoh soalnya. Buatlah grafik fungsi kuadrat dari soal X kuadrat ditambah 6X tambah 8. Yang pertama, kita akan mencari titik potong pada sumbu X dengan membuat Y-nya sama dengan 0. Pertama kali, kita akan memfaktorkan. Faktor dari X kuadrat ditambah 6X tambah 8 sama dengan 0 adalah X ditambah 4, X ditambah 2 sama dengan 0. Untuk materi pemfaktoran, adik-adik dapat melihat pada video sebelumnya ya. Jadi faktor dari X kuadrat dan faktor dari 8. Kita mencari, kalau kita jumlahkan hasilnya menjadi 6. Berarti di sini kita tuliskan X tambah 4, X tambah 2 sama dengan 0. Nilai X tambah 4
sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 4. Sedangkan untuk X tambah 2 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan negatif 2. Dapat kita tuliskan titiknya adalah min 4,0 dan min 2,0. Kenapa ini nilainya 0? Nilai 0 adalah nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Untuk yang kedua adalah titik potong pada sumbu Y. Jadi kita akan menolkan huruf X-nya atau variabel X-nya. Caranya seperti apa? Kita akan memasukkan nilai 0 pada setiap variabel X. Jadi 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 ditambah 8 sama dengan 8. Berarti nilai Y-nya sama dengan 8. Nah, koordinatnya adalah di 0,8. Nilai 0 di sini adalah nilai X-nya ya. Jadi 0,8. Untuk yang ketiga adalah kita akan mencari koordinat titik balik X, Y. Untuk X-nya kita menggunakan sumbu simetri. Nah, sebelumnya kita akan mencari dulu nilai A, B, C-nya. A-nya sama dengan 1. Ini angka di depan huruf atau variabel X kuadrat. Untuk yang B itu di depan variabel X. Jadi 6, C-nya itu di sini, konstantanya, sama dengan 8. Maka rumusnya min B per 2A, sama dengan min 6 per 2 dikali 1, sama dengan negatif 3. Bagaimana untuk titik Y-nya? Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Kita akan masukkan dalam rumus B kuadrat bagi 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1, A-nya 1 ya, C-nya 8, dibagi min 4 dikali 1 sama dengan, nah di sini adik-adik negatif ini atau pengurangannya adalah pemisahnya ya. Pertama kali kita akan mengerjakan di sini. 6 kuadrat sama dengan 36, 4 dikali 1 dikali 8 sama dengan 32. Berarti 36 dikurangi 32 sama dengan 4 dibagi dengan negatif 4. Hasilnya adalah negatif 1. Maka koordinat titik baliknya adalah negatif 3, negatif 1. Nah, kita akan menggambarkan grafik fungsi kuadratnya. Sebelumnya kita akan tuliskan kembali nilai titik potong pada sumbu X adalah min 4,0 dan min 2,0. Untuk titik potong sumbu Y, nilainya adalah yang kita dapatkan sebelumnya 0,8. Sedangkan koordinat titik baliknya adalah di min 3, negatif 1. Maka akan menggambarkan pada koordinat kartesius seperti ini. Pertama kali kita akan menentukan titik pada sumbu X-nya dulu. Ini sumbu X ya. Di negatif 4 dan di negatif 2. Kita berikan titik di sini. Lalu yang kedua, titik potong pada sumbu Y. Sumbu Y yang tegak ini. Kita titik di sini, X-nya 0, Y-nya di 8. Kemudian kita akan memberikan titik di koordinat titik balik atau titik puncaknya ya. Di negatif 3, negatif 1. Artinya X yang negatif 3, Y-nya di negatif 1. Karena akan teruskan seperti ini. Lalu kita gambarkan kurvanya seperti ini. Kita tarik garis dari atas, melewati negatif 4, titik puncak, dan negatif 2, lalu mengenai pada sumbu Y. Nah, jadi dari soal itu, grafik fungsi kuadratnya terbentuk seperti ini. Nah, untuk persamaan kuadrat, kakak akan bahas di video selanjutnya. Sekian video dari kakak, semoga bermanfaat. Nah, itu tadi penjelasan materi melalui video. Kita selanjutnya akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu fungsi persamaan pada tabel grafik dan persamaan. Nah, pada materi yang pertama adalah fungsi kuadrat dengan persamaan grafik dan tabel. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dengan A tidak sama dengan 0. Grafik dari fungsi kuadrat menyerupai parabola, sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola. Seperti terlihat pada gambar pembandingan grafik fungsi kuadrat di samping, di mana Y sama dengan X kuadrat terbuka kurva ke atas, dan Y sama dengan min X kuadrat, kurva parabola terbuka ke bawah, dan Y sama dengan 2X kuadrat, kurva terbuka ke atas. Selanjutnya, nilai A pada fungsi Y AX kuadrat plus BX plus C akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Jika wilayah positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Sebaliknya, jika A negatif, grafiknya akan terbuka ke bawah.
Jika nilai A semakin besar, maka grafik menjadi lebih kurus. Seperti pada gambar yang ada di layar, kita menyimak dengan sama-sama. Di mana pada kurva yang terbuka ke bawah adalah Y sama dengan min X kuadrat min 5X min 4. Kemudian kurva yang buka ke atas yang digambarkan oleh garis yang berwarna hitam adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Kemudian kurva yang terbuka ke atas selanjutnya adalah yang digaris oleh warna biru, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Nah, adapun pada persamaan tabel dapat dilihat oleh adik-adik. Kemudian garis putus-putus pada gambar sebelumnya merupakan sumbu simetri. Koordinat yang ditandai dengan bulatan merupakan titik puncak, sedangkan koordinat yang ditandai dengan persegi merupakan titik potok dengan sumbu Y. Nilai B pada grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C menunjukkan letak koordinat titik puncak. Dan sumbu simetri titik puncak dan sumbu simetri dibahas lebih lanjut pada subbab selanjutnya. Jika A lebih besar dari 0, grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memiliki titik puncak minimum. Jika A kurang dari 0, grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memiliki titik puncak maksimum. Nilai C pada grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu Y yakni pada koordinat 0, C. Nah, kita lanjut pada latihan fungsi kuadrat dengan persamaan grafik dan tabel. Latihan yang pertama. Selembar karton yang berbentuk persegi panjang akan dibentuk kotak tanpa tutup dengan membuang persegi seluas 3 x 3 cm kuadrat dari masing-masing sudutnya. Jika pantang kotak adalah 2 cm lebih besar dari lebarnya dan volume kotak adalah 105 cm kubik, berapa panjang dan lebar luas alas kotak tersebut? Yuk kita lanjut ke pembahasan. Nah, terlihat pada pembahasan di mana ada T tinggi sama dengan 3, panjang sama dengan X plus 2, L sama dengan X, di mana volume sama dengan P kali L dikali T, di mana volume 105 sama dengan X plus 2 dikali. Latihan kedua, jumlah panjang sisi depan dan sisi samping suatu segitiga siku-siku sama dengan 8 cm. Jika luas segitiga siku-siku tersebut dinyatakan dengan L, maka model matematika untuk L dalam bentuk fungsi kuadrat adalah, yuk kita lanjut ke pembahasan. Nah, pembahasan. Di sini dimisalkan sisi samping X dan sisi depan Y. Jumlah sisi X plus Y sama dengan 8, maka Y sama dengan 8 min X. Kita menggunakan model matematika untuk luas segitiga, di mana L sama dengan setengah alas dikali tinggi. L sama dengan setengah X dikali Y. L sama dengan setengah X dikali 8 dikurang X. L sama dengan 4X dikurang setengah X kuadrat. Sehingga didapatkan L sama dengan min setengah X kuadrat plus 4X. Jadi model matematika untuk luasnya adalah Lx sama dengan min setengah X kuadrat plus 4X. Latihan yang ketiga, di mana jumlah 2 kali sisi samping dengan sisi depan suatu segitiga adalah 24 cm dengan menggunakan model matematika dalam bentuk fungsi kuadrat. Maka nilai terbesar adalah untuk luasnya adalah, kita lanjut ke pembahasan. Seperti terlihat pada layar, ini adalah sebuah penjelasan. Ini merupakan penjelasan dari latihan nomor 3.
Kita lanjut ke kuis. Kuis yang pertama. 1. Grafik fungsi f(x) sama dengan A dikali X dikurang B per 2X 2A kuadrat ditambah min D per 4A dapat diperoleh dengan menggeser grafik fungsi f(x) sama dengan AX kuadrat sejauh min B per 2A kuadrat satuan searah sumbu X. Lalu dilanjutkan menggeserkan grafik sejauh min D per 4A satuan searah sumbu Y. Gunakan cara ini untuk menggambar grafik fungsi kuadrat berikut. Nah, terdapat A, B, C, D, E. Dalam hal ini yang benar adalah yang A. Next, kita ke pembahasan. Nah, terlihat pada pembahasan diketahui f(x) sama dengan x kuadrat min 4x min 1. f(x) sama dengan x dikurang 2 dalam kurung kuadrat dikurang 4 dikurang 1. Sehingga f(x) sama dengan x min 2 kuadrat min 5. Dari grafik Y sama dengan x kuadrat, kita geser sejauh 2 satuan searah sumbu X. Lalu digeser min 5 satuan searah sumbu Y. Seperti tampak pada ilustrasi gambar di bawah ini. Kemudian kita lanjut kepada kuis yang kedua. Pada kuis yang kedua, sebuah grafik membentuk kurva seperti pada gambar di bawah ini. Dengan mengetahui titik potong dan batasnya dapat diambil kesimpulan bahwa grafik di bawah ini adalah grafik dari fungsi kuadrat yang benar adalah B. Lanjut ke pembahasan. Terlihat pada pembahasan, diketahui rumus yang digunakan adalah Y sama dengan A dikali dalam kurung X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Memotong sumbu X di titik 1,0 dan 3,0. Sehingga Y sama dengan A dikali X dikurang 1 dikali X dikurang 3 melalui titik 0,3. Di mana X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. Maka diperoleh kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Di mana Y tadi adalah 3. Kita masukkan kepada rumus, yaitu 3 sama dengan A dikali 0 dikurang 1, 0 dikurang 3. Sehingga diperoleh 3 sama dengan 3A. Maka A sama dengan 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk mengetahui jumlahnya, di mana Y sama dengan A dikali X dikurang X1, X dikurang X2, Y sama dengan A-nya tadi didapat 1, kita masukkan yaitu 1 dikali X min 1 dikali X min 3, sehingga diperolehkan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Kemudian kuis yang ketiga, diketahui sebuah grafik Y sama dengan Px kuadrat plus P plus 2X dikurang P plus 4 akan memotong sumbu X di 2 titik. Setelah memotong sumbu X di 2 titik tersebut membentuk batas yang berbeda setiap titik. Maka batas-batas nilai P yang memenuhi adalah yang B. Nah, betul. Kita akan lanjut ke pembahasan berikut.
Ini adalah pembahasan dari kuis nomor 3. Kita lanjut. Lanjut pada materi yang kedua. Materi yang kedua adalah sifat-sifat fungsi kuadrat. Pertama, kita akan mempelajari berdasarkan A. Nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Yang pertama, jika A lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Kedua, jika A kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. 3, jika A lebih besar dari 0 dan nilai A semakin besar, maka grafiknya akan semakin kurus. 4, jika A lebih besar dari 0 dan nilai A semakin kecil, maka grafiknya akan makin gemuk. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan, di mana D sama dengan B kuadrat min 4AC. Diperoleh sifat-sifat sebagai berikut. Ke-1, jika D lebih besar dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu X. Jika D sama dengan 0, maka grafik parabola menyinggung sumbu X. Dan jika D lebih kecil dari 0, grafik parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Terlihat pada gambar-gambar yang telah disajikan. Jika D lebih besar dari 0, maka kurva buka ke atas. Jika D sama dengan 0, terbuka juga ke atas. Dan D kurang dari 0, terbuka ke atas, sehingga tidak menyinggung garis sumbu X. Begitupun dengan kurva yang terbuka ke bawah. Kita lanjut ke latihan. Latihan yang pertama. Pada latihan yang pertama, seorang pemain bola basket mempunyai tinggi 170 cm. Sedangkan jarak keranjang adalah 3 meter. Pemain basket tersebut melempar bola basket sejauh 4 meter dari posisi tiang keranjang dan posisi awal bola berada, tepat di atas kepala pemain. Ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 4,5 meter dan secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain. Jika dilempar berbentuk parabola, apakah bola tersebut masuk ke keranjang? Kita simak pembahasannya. Pertama, diketahui tinggi pemain bola basket tadi adalah 170 cm. Kita ubah ke dalam meter sehingga menjadi 1,7 meter. Posisi awal bola berada pada titik 1,7. Tinggi keranjang adalah 3 meter. Posisi pemain bola dari tiang adalah sejauh 4 meter. Posisi keranjang berada pada titik 4,3. Titik maksimumnya adalah 4,5 dan 2,5. Yang ditanya, jika lemparan berbentuk parabola, apakah bola tersebut masuk ke dalam keranjang? Nah, kita menggunakan dengan pertama yaitu menggunakan persamaan kuadrat, di mana persamaan kuadrat tadi adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Didapatkan persamaan pertama yaitu C sama dengan 1,7. Persamaan kedua X maksimum min B per 2A sama dengan 4,5. Sehingga min B, sehingga kita kalikan silang. Diperoleh min B sama dengan 9A. Dapat B sama dengan min 9A. Persamaan ketiga Y maksimum min B min 4AC per 4A sama dengan 2,5. Kita kalikan silang, 4A dikalikan kepada 2,5. Sehingga diperoleh min B kuadrat min 4AC sama dengan 10A. B kuadrat sama dengan 4AC sama dengan min 10A. Nah, selanjutnya kita akan substitusi persamaan 1 dan 2 ke 3. Sehingga didapatkan B kuadrat plus 4AC sama dengan min 10A. B kuadrat sama dengan 4A dikali nilai C tadi adalah 1,7 sama dengan min 10A.
Nilai B tadi adalah min 9A. Sehingga kita masukkan menjadi min 9A kuadrat plus 6,8A sama dengan min 10A. Min 9A kuadrat plus 16A plus 16,8A sama dengan 0. Kemudian sehingga dihasilkan 81A kuadrat plus 16,8A sama dengan 0. A dikali 81A min 16,8 sama dengan 0. Sehingga diperoleh A sama dengan 0 atau A sama dengan 16,8/81. Karena berbentuk parabola maka A tidak sama dengan 0. Sehingga A sama dengan 16,8/81 dan B sama dengan 16,8/-9. Sehingga Y sama dengan 16,8 per 81X kuadrat ditambah 16,8/-9X plus 1,7. Kemudian Y kita masukkan 4 sama dengan 16,8/81 4 kuadrat plus 16,8/-9 dikali 4 sama dengan 1,7. Tidak sama dengan 0. Latihan kedua. Tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan pada suatu wilayah selama 1 bulan dirumuskan dengan durasi telepon dalam menit selama 1 bulan dikalikan dengan tarif telepon. Lalu ditambah dengan biaya berlangganan selama 1 bulan. Tarif telepon di wilayah tersebut senilai 250 lebihnya dari durasi telepon. Jika tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dinyatakan dalam Y, durasi telepon dalam menit dinyatakan dengan X, biaya berlangganan selama sebulan dinyatakan dengan Z, serta biaya berlangganan selama 1 bulan sebesar 55.000, maka persamaan tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan adalah, kita lanjut pada pembahasan. Berikut adalah pembahasan, di mana Y sama dengan X dikali tarif telepon rumah per menit plus Z. Tarif telepon rumah per menit sama dengan X plus 250. Biaya berlangganan selama 1 bulan sebesar Rp55.000. Sama dengan Z sama dengan Rp55.000. Persamaan tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dalam rupiah menjadi Y sama dengan X dikali X plus 250 ditambah 55.000. Sehingga dihasilkan Y sama dengan X kuadrat plus 250X plus 55.000. Jadi, persamaan tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dalam rupiah adalah X kuadrat plus 250X plus 55.000. Latihan yang ketiga. 3. Sebuah perusahaan besar yang melebarkan sayapnya dalam usaha kemeja di mana setiap harinya selalu memproduksi berbagai macam kemeja. Saat ini, perusahaan ABC ingin memproduksi X potong kemeja. Biaya produksi yang diperlukan dinyatakan oleh fungsi BX sama dengan 3X kuadrat min 30X plus 175 dalam ratusan ribu rupiah. Berapakah biaya minimum yang diperlukan untuk memproduksi kemeja? Kita lanjut pada pembahasan. Pembahasannya terlihat pada layar yang telah anak-anak perlihat. Di mana ketahui bahwa fungsi BX sama dengan 3X kuadrat min 30X plus 175. Di mana nilai A sama dengan 3, artinya A lebih besar dari 0. Maka, parabola kurva terbuka ke atas. Jadi fungsi BX sama dengan 3X kuadrat min 30X plus 175 mempunyai nilai minimum. Langkah pertama, BX sama dengan 3X. Langkah pertama, BX sama dengan 3X kuadrat min 30X plus 175, maka nilai A sama dengan 3, B sama dengan min 30, dan C sama dengan 175. Koordinat titik minimum dapat ditentukan dengan P dalam kurung min B ditentukan dengan P dalam kurung min B per 2A P min B per 2A, D per 4A. Maka untuk mencari nilai X dengan menggunakan persamaan X sama dengan min B per 2A akan menghasilkan X sama dengan min B per 2A. X sama dengan min dikali min 30 dibagi 2 dikali 3. Sehingga diperolehkan X sama dengan 30
per 6. 30 dibagi 6 mendapatkan 5, sehingga X adalah 5. Kemudian angka yang kedua, biaya minimum dari fungsi Bx sama dengan 3x kuadrat min 30x plus 175 dapat dihitung dengan mensubstitusikan nilai x ke dalam fungsi tersebut. Maka Bx sama dengan 3x kuadrat min 30x plus 175. Kita masukkan nilai x tadi, sehingga diperolehkan Y sama dengan 100 dalam ratusan ribu. Maka biaya minimum untuk memproduksi X meja adalah 10 juta. Kemudian kita lanjut ke kuis sifat-sifat fungsi kuadrat. 1. Sebuah grafik akan digunakan untuk mencari titik pada puncak parabola, sehingga diperuntukkan untuk menghitungnya. Diketahui titik puncak parabola terletak pada garis Y sama dengan X plus 2. Jika sumbu simetriknya adalah X sama dengan 2, dan parabola melalui titik 0,0, maka persamaan parabola adalah, kira-kira adik-adik ada yang tahu tidak? Apa jawabannya? Nah, jawaban yang benar adalah yang E. Yuk kita lanjut ke pembahasan. Pembahasannya terlihat pada layar. Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat plus YP. XP, YP adalah titik puncak. Sehingga X sama dengan XP sama dengan 2. Y sama dengan 2X plus 4. Sama dengan 2 dikali 2 ditambah 4. Sehingga diperoleh 8. Maka XP, YP sama dengan 2,8. Titik 0,0, di mana Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Nilai Y tadi adalah 0, sama dengan A dikali 0,2 kuadrat plus 8. 0, sama dengan 4A plus 8. Maka 4A sama dengan min 8, sehingga diperoleh A sama dengan min 2. Sehingga hasil diperoleh akhirnya yaitu Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat plus YP. Y sama dengan min 2 dikali X dikurang 2 sama dengan Y sama dengan min 2 dikali X dikurang 2 kuadrat plus 8. Y sama dengan min 2 dikali X kuadrat min 4X plus 4 ditambah 8. Sehingga diperoleh hasil Y sama dengan min 2X kuadrat plus 8X. Kita lanjut kepada kuis yang kedua. Dua, jika parabola memotong sumbu X di titik min 1,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y di titik 0, min 3, maka titik balik parabola tersebut adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan jika parabola memotong sumbu X di titik min 1,0 dan 3,0 serta memotong sumbu Y di titik 0, min 3. Fungsi fx sama dengan A dikali X plus 1 dikali X min 3 melalui 0, min 3. Kita masukkan min 3 sama dengan A dikali 0 plus 1 dikali 0 dikurang 3. Sehingga A sama dengan 1. Fx sama dengan X ditambah 1 dikali X dikurang 3. Sumbu simetrik X sama dengan min 1 ditambah 3 per 2. Sama dengan 1. Kemudian kita masukkan pada titik balik. F1 sama dengan 1 ditambah 1, 1 dikurang 3, sehingga 2 dikali min 2 memperoleh hasil min 4. Jadi titik baliknya adalah 1, min 4. Kuis yang ketiga. Pada suatu fungsi kuadrat memiliki ukuran yang berbeda-beda. Sumber pusat pada sumbu X, kemudian dengan keberadaan yang memiliki jarak-jarak yang melalui berbagai titik.
Grafik suatu fungsi kuadrat berada di bawah sumbu pada sela. Grafik fungsi kuadrat tersebut melalui titik potong garis dan dengan demikian fungsi kuadratnya adalah yaitu Y sama dengan 2X kuadrat min 6X min 20. Kita lanjut pada pembahasan. Pembahasannya, grafik fungsi kuadrat beradab. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C di bawah sumbu X berarti D kurang dari 0. D kurang dari 0 sehingga rumus yang digunakan adalah B kuadrat min 4AC kurang dari 0. B kuadrat kurang dari 4AC. Titik potong garis, Y sama dengan X plus 13. X sama dengan titik potong garis, Y sama dengan X plus 13. X plus Y sama dengan 19. Kemudian X ditambah 13 sama dengan 19. Sehingga diperoleh X sama dengan 3. Kemudian kita masukkan pada Y sama dengan X plus 13. Nilai X tadi adalah 3, kita masukkan yaitu Y sama dengan 3 plus 13. Diperoleh Y sama dengan 16. Diperoleh titik potong di 3,16. Jadi yang memenuhi adalah Y sama dengan 2X kuadrat min 6X min 20. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Materi yang Ibu sampaikan cukup sekian dulu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.